Selamat malam. Ini minggu ketiga kali ya. Saya lupa minggu keberapa. Tapi hari ini tanggal 30 bulan Mei. Jadi besok tanggal 31. Jadi besok saya harus memberi gaji anggota. Tapi saya juga harus ngasih semacam saya juga sulit sebenarnya. Keputusan yang nggak mudah kita lakuin. Jadi ini beberapa percakapan yang menurut saya ini tidak bisa sulit deh diomongin. Perasaan kita selama bertahun-tahun kita udah bareng, kita harus berpisah sementara karena wabah ini. Bukan hanya menahan rindu atau gak ketemu, tetapi kita juga ingin melihat teman-teman yang udah bekerja itu bisa makan dalam keadaan di karantina daerah sementara deh gitu. Jadi ini beberapa percakapan di grup akan saya infokan. Oke. Jadi ini malam jam 9, setengah 10 atau jam jam 10 ya. Saya udah infokan ke grup. Seperti ini informasinya. Malam semua. Maaf mengganggu jam istirahatnya. Malam ini tolong pada stay di grup ya, karena ada beberapa hal yang mau disampaikan mengenai di bulan April. Jadi tolong semua pada aktif di grup Sulistyo Irawan, sama kalau yang nggak aktif tolong dihubungin dulu untuk tahu informasi mengenai besok. Oke, itu saya imbau memberi informasi ke grup, tapi ada sebagian admin dan tukang packing gudang banyak yang nggak bisa karena kemungkinan besar mereka istirahat karena udah jam 10 ya, jam 10 kurang. Jadi ada dari admin 1 jawab iya bang katanya, admin 3 semua bang, tukang packing gudang termasuk bang kata. Iya saya bilang karena biar informasinya terjawab malam ini. Iya bang, oke bang. Nah ini ada sebagian yang memang belum, ada tukang gudang belum masuk, tukang packing ada belum, juga ada beberapa yang nggak masuk di grup ya, belum infoin. Ada juga admin juga belum masuk. Jadi saya langsung aja karena kita udah jam 22, langsung saya beri informasi. Ini informasinya. Malam semua. Mungkin malam ini abang bakal infoin sedikit. Mungkin kemarin udah sempat diinfoin sama kakak, tapi ya malam ini bakal abang infoin lagi. Yang pertama, karena COVID-19 ya, jadi banyak karantina daerah yang udah diberlakukan di beberapa daerah. Hampir semua kota besar kena. Bisa jadi imbasnya nanti bakal larinya ke Lubuk Bakam dan sekitarnya. Jadi abang nggak mau nanti takutnya keluarga masing-masing admin, tukang packing sama tukang gudang agak keberatan nih kerja. Jadi takutnya ada bahasa yang kurang enak. Jadi semua pihak yang kerja di Sulistyo Irawan boleh ngajuin untuk libur sementara waktu. Jadi kapanpun mau masuk bisa. Contohnya gini, di bulan 4 libur sampai di bulan 6 boleh, sampai kondisinya kondusif. Nah nanti di situ mau masuk di bulan 7-nya silakan. Terus kalau untuk yang masih mau kerja boleh kerja, tapi nanti kita lihat Lion itu masih bisa operasi terus nggak. Kalau memang masih bisa beroperasi, masih bisa ngambil barang di kita bakal buka terus. Kalau seandainya mereka tutup juga, mau nggak mau kita tutup. Tetapi nanti abang sama kakak sudah ngomong kalau kalian bakal
dikasih apa ya, kayak dispensasi dari kita sembako deh gitu. Jadi setiap bulan boleh ngambilin barang di kita di toko, nanti kita siapin sembakonya. Jadi siapapun yang kerja di Sulistirawan dapat sembako untuk dispensasi karena corona, termasuk tukang masak, tukang gosok itu dapat juga. Jadi siapapun bisa dapat. Ya, terus nanti kalau yang belum tahu, infokan ke teman-temannya langsung aja, bisa langsung di broadcast rekaman abang. Jadi nanti di bulan 4 kita tahu jadi siapa yang masih bisa stay kerja atau ada yang mau cuti dulu sementara waktu karena corona, nggak masalah. Jadi bukan karena kalian nggak bagus kerjanya, tapi memang karena kondisi saat ini yang lagi marak-maraknya. Cuma itu aja sih yang mau abang ngomongin malam ini. Kalau mau diskusi lagi silakan diskusi di grup. Thank you ya. Itu rekaman yang saya informasikan ke grup. Terus kita coba diskusi lagi nih. Istri saya bilang bakal kangen deh kayaknya kita semua, katanya. Di sini istri saya udah mulai ngomong sama saya, sedih ya katanya, mau nangis bawaannya gitu, karena nggak ketemu lagi sama mereka dalam berapa bulan, bisa jadi kita nggak tahu kapan berakhirnya corona. Terus dilanjut sama si Mega, ini lagi kami diskusikan bang, katanya. Admin 1 juga ngasih emotion yang sedih. Diskusi, terus saya infokan diskusikan ke semua pihak, jangan cuma admin doang. Karena apa? Karena yang kerja sama saya bukan cuma admin, jadi mereka semua punya keputusan boleh masuk kerja atau enggak. Nah kayak gitu, boleh masuk kerja atau memang mau mengambil cuti gitu. Kenapa saya informasikan untuk masih bisa untuk kerja, alasan dasarnya mereka kan ada gajian setiap bulan. Nah kalau seandainya nggak kerja, saya hanya bisa memberikan sembako. Kalau untuk gaji kemungkinan besar ya saya nggak mungkin bisa ngasih full, karena kita tanpa operasi atau tanpa jualan setiap hari kita pasti bakal habis-habisan deh gitu. Karena saya harus membayar pabrik lagi, utang saya ke pabrik juga banyak, bukan hanya satu pabrik. Dampak corona ini mukul semua sih, saya kena, pabrik kena, karyawan kena. Saya hanya bisa memberikan dispensasi berupa sembako ke semua anggota, termasuk tukang masak sama tukang cuci dan tukang gosok ya. Nah itu deh yang bisa saya lakuin untuk memberi atau meringankan beban mereka gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Si Mega, iya bang, soalnya ada yang nggak aktif juga WA-nya bang, katanya. Ya istri saya nggak tahu gimana kakak kangennya sama kalian semua kalau kita lockdown. Mega, besok kami diskusikan bang, katanya. Istri saya udah mulai sedih. Nah di sini dia ada foto. Sebenarnya saya buat video, tapi karena baterainya itu habis, tinggal 1%, jadi nggak bisa buat video. Ini istri saya nangis banget nih. Oke, saya foto. Belum lockdown kakak udah nangis, saya infoin itu. Karena apa ya, saya pribadi sih sedih, tapi kalau namanya laki-laki nggak bisa kita tunjukin ya sedihnya, karena nggak tahu sih saya tipe orang yang gimana. Saya selalu ngambil hal positif di setiap kejadian. Admin 1, kita lanjut lagi ke admin 1. Lockdownnya sampai bulan 7. Wow, bulan 7. Info dari admin sih. Admin 1 mungkin dia dapat informasi. Mungkin kita bukan disebut lockdown ya, mungkin karantina lebih tepatnya. Saya informasiin agar tidak jadi bahan konsumsi yang tidak jelas ya. Mungkin kalau di Indonesia namanya karantina kali. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kangen kalian, saya infokan seperti itu. Itu melanjutkan dengan belum lockdown kakak udah nangis kan kalian. Nah itu deh.
Si Mega Jomblo nangis, si admin juga nangis, istri saya nangis, Rika Saputri nangis, Intan nangis, dan ada beberapa orang yang nggak masuk ya. Ada yang udah tidur, ada yang paketnya udah habis, seperti itu deh. Jadi si mama ini kalian semua udah kakak anggap adik, nggak tahu kalau nggak ketemu kalian kakak gimana. Admin 1 kami juga udah anggap kakak kayak kakak kami sendiri. Si Mega, iya kak, kami pun sayang kali sama kakak, udah kami anggap seperti kakak kami sendiri. Di sini Maya nangis tuh, nampak terlihat air matanya yang keluar. Tapi kalau masih ini kondisinya mau gimana kak, ya itu deh, kita tahu ini situasi yang sulit, situasi yang berat. Mama semoga semua cepat berlalu. Berat rasanya, tapi apapun itu sudah keputusan yang mesti dijalanin. Oh iya, ini keputusan yang harus kita jalanin, keputusan yang sangat sulit banget untuk saya dan istri, yang harus meliburkan beberapa anggota. Ya bukan beberapa lagi ya, kalau mereka memang mau libur ya semua total all kita tanpa operasi. Nah untuk kepentingan kita juga sendiri, keluarga kita, nah itu deh gitu. Dan yang utama kita ngelindungi dulu diri dan keluarga. Setelah itu kita terlindungin dan keluarga kita terlindungin, saya pasti bisa pastikan ketika kita menyayangi diri kita dan keluarga kita, kita mengurangi dampak yang terlalu besar ke negara deh gitu. Kita lanjut lagi. Admin 1 bilang, admin rasanya kayak nggak nyangka aja kak, katanya. Nyangka, iya kita baru kemarin senang-senang saya infokan ke admin ini gaji udah kita mau nyentuh. Saya kasih janji ke admin kan, admin 1, admin 2 itu udah dapat gaji hampir 4 juta ya. Jadi di admin kemarin saya janjiin mereka bisa dapat di gaji 5 juta karena saya mau buka toko satu lagi. Nah di posisi ini yang saya sangat sulit. Kemarin kita udah siapin dari bulan 12 sampai di bulan 3. Saya infokan di bulan 3 ini kita bakal push habis-habisan untuk kerjasama ke pabrik, dan kita bakal ngasih buka satu lagi cabang yang bikin kita bisa naikkan gaji anggota kita masing-masing kayak gitu. Saya udah infoin seperti itu belum habis di bulan 3-nya kita udah kena virus. Aduh, semua rencana manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Nah itu deh. Si Mega, amin semoga cepat hilang wabahnya dan kita bisa bareng-bareng lagi. Amin Mega, makasih banget, semoga memang benar-benar bisa. Mama amin, amin, amin ya Allah. Di infokan dari Rika Saputri. Oke, maunya sama-sama terus. Nah di posisi ini kelihatan si Maya nangis banget, sedih banget rasanya. Mungkin ya kak nggak mau pisah. Intan, saya tahu di semua admin ini semua sayang sama istri saya. Mereka anggap istri saya itu seperti kakak kandung. Setiap bisa terlihat waktu kita ngeprank kemarin ya, kemarin mereka sedih banget. Iya mama saya kok kayak gini ya, sedihnya berat kali kayaknya. Nah iya, admin ngasih emosi sedih lagi. Di sini saya baru ngetik atau baru memberi tanggapan atas komentar yang di atas. Karena apa? Karena dari sebelumnya saya udah coba ngetik saya hapus. Saya bingung mau ngomong apa ya gitu. Saya nggak ngerti harus ngomong gimana. Saya harus ngasih motivasi kah, atau saya harus ngasih semangat kah, atau saya harus bagaimana, saya nggak ngerti. Mungkin ini kalimat tidak mewakili perasaan hati saya sebenarnya pada saat itu, tetapi ini kecil banget ungkapan yang bisa saya ungkapin, karena saya nggak ngerti gimana cara menyampaikannya. Banyak yang harus dikeluarin unek-uneknya, jadi ini hanya mewakili sedikit banget perasaan saya.
saya bacain, kalian orang-orang hebat, tetap semangat ya, apapun keputusan kalian abang hargai. Abang yakin kesulitan apapun bisa kita kalahkan jika kita bareng-bareng kompak. Abang tahu kemampuan kalian. Virus ini hanya bisa bertahan selama 21 hari di tubuh manusia. Jika kita bisa melewati itu, maka virus itu akan menjadi imun tubuh kita. Harus kuat ya. Saya dapat beberapa sumber mengenai virus corona ini yang bisa bertahan di tubuh itu hanya 21 hari. Kenapa masa isolasi diri itu 14 hari? Karena gejala itu yang bakal muncul di 14 hari. Di masa 14 hari itu baru terlihat virus itu ada di tubuh kita. Ada juga yang ada gejala, ada juga yang tidak. Nah, masa proses penyembuhannya itu memakan waktu sebenarnya 14 hari. Nanti 14 hari kemudian lagi itu masa penyembuhan, biasanya seperti itu yang saya tahu, melihat dari YouTube dan artikel yang beredar. Mungkin bisa salah artikelnya saya buat, tetapi setidaknya inilah yang saya tahu pada saat itu. Kalau jika salah mohon diralat. Mama saya istri saya memberi informasi lagi, perbanyak minum vitamile ya biar kuat. Mungkin dia bercandaan kali ya, kalau biar posisinya ini lagi benar-benar sedih banget. Jadi apa ya, semacam memberi semangat yang lebih deh, biar tidak terlalu sedih banget. Jadi lucu-lucu. Iya siap bang, semangat buat kakak sama abang juga ya, kata si Intan. Dari Rika, semangat tim. Oke. Saya tahu ini waktu yang sangat sulit untuk kami. Tapi saya yakin mereka bisa kuat dengan cobaan ini. Tetap semangat tim, kita pasti bisa ngelewatin cobaan ini. Tidak ada virus yang bisa bertahan terus-menerus di dunia. Dari tahun ke tahun selalu ada virus. Tetapi kita tidak boleh untuk sepele dengan virus corona, dan kita tidak boleh terlalu panik akan virus ini. Selamat berjuang untuk diri kita dan keluarga. Salam Sulisti Irawan.